Ketulian merupakan kondisi di mana seseorang tidak bisa mendengar dikarenakan mengalami gangguan dalam organ pendengarannya. Tuli pada manusia ada yang terjadi sejak lahir dan ada juga yang terjadi pada masa pertumbuhan. Apabila tuli terjadi sejak lahir, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak akan memiliki pengalaman dalam mengenali suara, sehingga akan kesulitan dalam memahami pembicaraan lawan bicaranya. Jika melihat catatan WHO pada tahun 2019, sedikitnya 466 juta orang di seluruh dunia menderita ketulian dan 34 juta diantaranya adalah anak-anak. Sebelumnya, pada awal Maret 2018, WHO memprediksi bahwa sekitar 900 juta orang akan mengalami ketulian pada tahun 2050. Data tersebut menunjukkan bahwa ketulian menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang penting. Oleh karena itu, beberapa upaya untuk menangani ketulian dilakukan, seperti penggunaan alat bantu dengar. Namun, penggunaan tersebut masih terbatas pada orang dengan gangguan pendengaran parsial, tidak untuk tuli. Metode lain melalui jalan operasi juga dilakukan dengan cara implan koklea. Akan tetapi, biaya untuk melakukannya masih cukup mahal. Beberapa metode lain dengan menggunakan teknologi juga telah dikembangkan, seperti alat pengubah suara menjadi bentuk teks, sarung tangan penerjemah bahasa isyarat, dan kacamata penerjemah suara. Namun alat-alat tersebut hanya mampu memberikan kemudahan bagi tuli untuk mengerti suara yang diterima, tidak untuk tuli belajar berbicara. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami, tim PKM Karsa Cipta Universitas 11 Maret, mengembangkan alat bantu dengar dan belajar bicara untuk teman tuli. Dan inilah karya kami, Sanjang. Sanjang merupakan alat bantu dengar dan belajar bicara yang dapat dimanfaatkan oleh penderita tuli. Nama Sanjang berasal dari bahasa Jawa yang berarti berbicara. Sanjang berbentuk seperti headband. Pada bagian bodi Sanjang terdapat motif batik, di mana motif batik identik dengan karya seni yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Dengan penggunaan nama Sanjang dan sentuhan batik menjadikan harapan bahwa alat ini tidak hanya dapat membantu teman tuli, namun juga mengangkat nilai-nilai kebudayaan lokal Indonesia. Sanjang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrokontrol node MCU sebagai otak pengendali dari alat, bekerja untuk menerima data pola suara dan mengubahnya menjadi pola getar, baterai sebagai sumber daya bagi alat, deret modul getar sebagai penggetar yang bergetar sesuai pola getar dari mikrokontroler. Sistem kerja Sanjang yaitu dengan mengubah pola suara menjadi pola getaran yang dapat dirasakan pengguna Sanjang sebagai pengalaman pengganti suara. Dengan kemampuan ini, Sanjang dapat berfungsi dalam 2 bentuk. Yang pertama, Sanjang sebagai alat bantu dengar. Untuk dapat menggunakannya, pertama, teman tuli mengenakan Sanjang, kemudian Sanjang dihubungkan dengan WiFi sehingga terhubung dengan internet dan Google Assistant pada smartphone tuli. Kemudian, sumber suara berupa orang lain mulai mengucapkan beberapa kata. Kata-kata tersebut akan diterima oleh smartphone tuli dan diubah menjadi bentuk teks. Bentuk teks ini kemudian dikirimkan ke Sanjang melalui internet per suku kata. Mikrokontroler pada Sanjang akan menerima setiap suku kata dan mengubahnya menjadi pola getar, yang kemudian deret modul getar akan mulai bergetar sesuai dengan pola yang dihasilkan. Hasilnya, teman tuli akan mengerti apa yang dikatakan oleh sumber suara. Yang kedua, Sanjang sebagai alat bantu belajar bicara. Untuk dapat menggunakan Sanjang sebagai alat bantu belajar bicara, dibutuhkan pendamping atau pelatih. Pertama, pelatih akan mencoba mengucapkan beberapa kata. Kemudian, teman tuli akan menerima dan merasakan pola getar dari kata tersebut. Selanjutnya, teman tuli akan mencoba mengucapkan kata-kata dengan menyesuaikan gerakan bibir dari pelatih, mencocokkan pola getar yang dihasilkan dari suaranya sendiri, dan mencocokkan bentuk teks pada Google Assistant yang ada di smartphone-nya.
Sanjang merupakan solusi dari permasalahan yang dialami teman tuli. Dengan adanya Sanjang, maka semakin memudahkan teman tuli dalam berkomunikasi satu sama lain. Tidak hanya untuk membantu mendengar, namun juga untuk membantu belajar berbicara. Selain itu, kedepannya Sanjang juga dapat memberikan peluang bagi teman tuli untuk mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan. Teman tuli dapat menggunakan Sanjang sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi baik dengan rekan kerja, klien, customer, dan lain-lain sesuai dengan pekerjaan yang dijalani. Seperti halnya akhir-akhir ini, media sosial sedang ramai karena terdapat restoran fast food di Indonesia dan kafe kopi tuli yang mana mereka memberi kesempatan bagi teman tuli untuk bekerja sebagai pegawai. Namun, kegiatan komunikasi dilakukan dengan bantuan petunjuk tertulis dan bahasa isyarat. Hal ini akan cukup menyulitkan untuk pekerjaan dengan kebutuhan komunikasi yang bervariasi. Dengan adanya Sanjang, harapan kami ke depannya, Sanjang dapat berkolaborasi dengan restoran tersebut agar restoran memfasilitasi karyawan teman tuli dengan memanfaatkan alat Sanjang. Sanjang tidak hanya sebatas riset, pengembangan, ataupun pemakaian pribadi. Diharapkan Sanjang dapat bermanfaat bagi teman tuli serta dapat berkolaborasi dengan perusahaan tempat kerja sehingga peluang kerja untuk teman tuli semakin terbuka. Sanjang juga bisa menjadi salah satu sarana yang bisa membantu Indonesia untuk menuju Indonesia Inklusi 2030. Terima kasih, salam hangat dari kami, Sanjang untuk Indonesia.